Para sahabatku yang setia, dalam hidup ini kita seringkali ingin hidup nyaman, mengharapkan kemudahan dan tidak mau bersabar, sehingga tanpa berpikir panjang melakukan hal-hal yang salah, tetapi kita menganggapnya benar. Melakukan sesuatu dengan harapan dapat selesaikan masalah, malah justru membuat masalah itu makin besar, sampai akhirnya kita terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Seperti kisah menarik berikut ini, simak sampai selesai ya para sahabat, agar Anda dapat mengambil hikmahnya. Saya jamin, Anda tidak akan menyesal. Dikisahkan bahwa di sebuah kuil terdapat seorang biksu agung yang dalam keadaan sekarat. Menjelang akhir hayatnya, beliau memberikan pesan wasiat kepada seorang biksu muda yang akan menjadi penggantinya, yaitu jangan pernah memelihara kucing dalam hidupmu. Dan biksu agung pun meninggal tak lama setelah mengatakan hal itu. Mendapat pesan wasiat itu, sang biksu muda sangat terkejut dan bertanya-tanya, mengapa saya jangan memelihara kucing dalam hidup saya? Biksu muda yang ditunjuk menjadi penerus biksu tua itu masih memikirkan pernyataan terakhir dari gurunya. Sebenarnya, di dalam kuil itu sendiri ada seorang biksu senior. Biksu senior itu juga merupakan murid dari biksu agung yang telah meninggal tadi. Beliau adalah biksu senior yang telah menemani sang guru sudah sangat lama sekali. Dia telah melihat kehidupan gurunya dengan sangat dekat. Tetapi dia tidak ditunjuk sebagai penerus sang guru karena selain usianya sudah sangat tua, dia sendiri juga tidak menginginkannya. Melihat biksu muda itu galau tidak jelas, biksu senior itu mendatangi biksu muda dan menanyakan alasannya. Biksu muda itu menceritakan kepada biksu senior tentang pesan wasiat dari guru mereka, yaitu jangan pernah memelihara kucing dalam hidupmu. Sambil tersenyum, biksu senior berkata, "Oh, ternyata itu alasan yang membuat kamu galau, saudaraku. Sesungguhnya ada kisah panjang di balik pesan wasiat itu yang kamu belum tahu. Ini kisahnya. Untuk menjadi seorang biksu, guru mereka meninggalkan anak istri dan rumahnya lalu pergi ke hutan. Dia tinggal dekat sebuah desa kecil. Dia biasanya pergi ke desa untuk meminta makanan. Ternyata penduduk desa juga senang karena mereka memiliki seorang biksu di desa mereka. Maka dari itu, penduduk desa membuatkan biksu sebuah pondok untuk tempat tinggal. Sang biksu hanya memiliki 2 potong pakaian. Namun pada suatu hari, timbul sebuah masalah, yaitu beberapa tikus masuk ke dalam pondok dan mulai menggigit pakaian sang biksu. Biksu pun dalam kesulitan besar karena dia hanya memiliki 2 potong pakaian. Dia khawatir lambat laun tikus akan merobek pakaiannya semua. Kemudian biksu bertanya kepada penduduk desa, apa yang harus dilakukan? Penduduk desa berkata, kenapa Anda tidak memelihara kucing saja? Karena tikus takut dengan kucing. Itu adalah solusi yang bagus. Kemudian biksu setuju dengan usul tersebut dan penduduk desa memberikan seekor kucing. Akhirnya kucing itu pun berhasil membuat tikus keluar dari pondok sang biksu. Namun sekarang ada masalah baru para sahabat. Sang biksu harus memberi makan kucing. Jadi, dia harus pergi ke desa beberapa kali meminta susu untuk kucing itu. Dia kembali bertanya kepada penduduk desa untuk solusinya. Penduduk desa berkata, ini adalah desa kecil. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah memelihara sapi. Kami akan memberikan Anda sapi yang sehat. Dengan begitu, Anda dapat hidup mandiri. Anda dapat memiliki susu yang cukup untuk diri sendiri dan juga untuk kucing Anda. Itu adalah ide yang brilian. Biksu pun setuju, maka penduduk desa membawa seekor sapi ke tempat tinggal sang biksu. Masalah susu pun selesai. Kini kucing dan sang biksu setiap hari bisa mendapatkan susu dari sapi yang dipeliharanya. Bagus sekali bukan para sahabat? Nah, sekarang masalahnya adalah sapi itu membutuhkan rumput dan juga seseorang untuk menjaganya. Jadi setiap hari biksu itu harus pergi ke desa untuk meminta rumput. Penduduk desa berkata, ini tidak terlihat benar. Lalu biksu menjawab, tetapi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya dapat memberi makan sapi dan kucing saya? Penduduk desa berkata, kami punya solusi sederhana.
Ada seorang janda di desa kami. Suaminya telah meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa. Jika kita memintanya membantu biksu, kami yakin dia akan dengan senang hati melakukannya. Sehingga Anda tidak perlu lagi datang setiap hari ke sini untuk meminta rumput. Kami juga akan membersihkan tanah di samping pondok biksu, sehingga dia bisa menanam rumput dan beberapa tanaman lain di sana, dan dia akan merawatmu saat sakit. Lagi-lagi, itu adalah ide yang bagus. Sang biksu tidak menemukan sesuatu yang salah dalam ide itu. Lalu penduduk desa pergi menemui wanita tersebut, memintanya membantu sang biksu, dan sang wanita pun setuju. Sang wanita mulai merawat kucing, sapi, membersihkan pondok, dan mulai bercocok tanam di ladang sang biksu. Ketika biksu itu melihat wanita itu bekerja keras tanpa lelah untuknya, dia merasa tidak tega. Biksu itu kemudian membantunya. Mereka mulai bercocok tanam bersama di ladang. Tanpa disadari, rasa di antara mereka mulai tumbuh dan mereka saling jatuh cinta. Wanita itu sangat cantik. Biksu itu masih muda dan mereka tinggal di satu pondok yang sama. Apa yang terjadi? Singkat cerita, wanita itu hamil, lalu seorang anak hadir dalam kehidupan mereka. Suatu hari biksu itu berpikir, apa yang telah saya lakukan? Bukankah saya sebelumnya sudah meninggalkan keluarga saya agar bisa melepaskan keduniawian? Mengapa sekarang saya kembali berada di situasi ini lagi? Proses ini tumbuh sangat pelan sehingga saya tidak sadar sampai anak itu lahir. Ternyata hanya karena seekor kucing saya masuk kembali dalam situasi yang sama. Lalu biksu senior berkata, "Guru kita menyuruhmu untuk tidak memelihara kucing dalam hidupmu." Arti kucing yang dimaksud itu adalah jangan pernah memberikan pikiran kamu begitu banyak makanan sehingga perlahan-lahan tanpa kamu sadari ia mulai mempengaruhi hidup kamu. Para sahabatku yang setia, seringkali kita membiarkan pikiran kita melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, tidak memikirkan efeknya di masa yang akan datang, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan, dan menganggapnya itu benar. Atau mungkin kita berpikir hanya akan melakukannya satu kali saja dan tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi begitu kita memberi sedikit makanan pada pikiran kita, ia mulai mengambil lebih banyak porsi di hidup kita. Dan kita bahkan tidak akan menyadari bagaimana kita akan kecanduan kebiasaan buruk itu. Seperti biksu yang telah meninggalkan keduniawian itu, hanya gara-gara berniat menyelamatkan kedua pakaiannya dari tikus, dia memelihara seekor kucing. Kemudian untuk memberi makan si kucing, dia memelihara seekor sapi. Dan untuk menjaga sapi, dia meminta seorang wanita untuk membantunya. Akhirnya menjalin hubungan dengannya dan kembali berumah tangga. Contoh lainnya adalah, kita semua tahu bahwa judi itu tidak baik. Banyak yang hidupnya hancur karena judi. Rumah tangga mereka berantakan, usahanya bangkrut, tinggalkan hutang di mana-mana. Tetapi banyak orang yang suka iseng, coba adu nasib di meja judi. Lalu lama-kelamaan mereka mulai kecanduan, akhirnya menjadi seorang penjudi. Begitu juga dengan pinjaman, baik itu pinjaman online maupun bukan. Sekali kita mencoba melakukannya, kita biasanya akan terjebak di dalamnya. Meminjam ke aplikasi yang berbeda untuk menutupi pinjaman yang sebelumnya. Akhirnya gagal bayar. Aib kita tersebar kemana-mana, dipecat dari perusahaan, bercerai dengan pasangan, bahkan di penjara. Intinya adalah, hidup jangan terlalu banyak keinginan dan mengharapkan kemudahan. Jagalah pikiran Anda dengan baik. Jangan pernah memelihara kucing yang memberikan makanan pada pikiran Anda. Karena begitu Anda memelihara kucing itu, cepat atau lambat, tanpa Anda sadari, hidup Anda akan mulai berantakan, bahkan hancur. Demikian dari saya, Teddy Wong, MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.